Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas ya tentang praktikum yang sudah diperlihatkan tadi ya di video. Jadi kita akan memulai pembahasan mengenai data dan hasil pengamatan. Jadi ini praktikum pertama ya. Kita mulai dengan praktikum pertama. Jadi pada praktikum pertama kita melakukan percobaan terhadap hewan uji yaitu tikus ya, di mana tikus diuji terhadap pengaruh cara pemberian terhadap absorpsi atau penyerapan obat. Ya, jadi di sini judul praktikumnya adalah pengaruh cara pemberian terhadap absorpsi obat. Jadi kan obat itu kan cara pemberiannya kan ada macam-macam ya. Kita bisa melihat di modul praktikum yang sudah kita bagikan ya. Jadi cara pemberian itu ada yang per oral ya atau lewat mulut. Kemudian ada yang ini ya, di sini kita lihat ya. Kalau cara pemberian itu ada yang lewat mulut atau per oral ya. Kemudian sudah kita perlihatkan ya di videonya ya. Kemudian dengan cara intravena atau IV ya. Kemudian dengan cara intraperitoneal ya di sekitar perut ya. Kemudian dengan cara intramuskular ya. Intramuskular itu di punggung bisa ya, atau mungkin di otot yang lain ya. Atau bisa juga sukutan. Kalau sukutan udah kita perlihatkan di praktikum ya. Sukutan itu di punggung tapi ditarik dulu ya kulitnya. Nanti bisa Anda baca di buku modul ya yang sudah kita bagikan ya. Kemudian mengenai hasil praktikumnya sebelum kita bahas ya, kita lihat dulu bagaimana cara menyiapkan larutannya ya. Jadi kita kan menggunakan diazepam ya. Jadi untuk percobaan pertama kita menggunakan diazepam sebagai obatnya ya. Jadi kalau kita baca di modul ya, di modul praktikum farmakologi ya yang sudah Anda baca ya, di situ ada alat dan bahan ya. Alat dan bahan itu untuk percobaan pertama ya ini ya, pengaruh cara pemberian terhadap absorpsi obat ya. Di situ bahannya itu menggunakan diazepam ya, diazepam. Di mana diazepam itu dalam pasaran itu adalah bentuknya tablet ya. Jadi kita ambil contoh tablet ya, diazepam 2 mg. Jadi diazepam itu ada yang 5 mg dan ada yang 2 mg ya. Kita ambil yang 2 mg ya tablet. Kemudian tablet yang 2 mg ini ya, ini tabletnya 2 mg ya. Itu kalau dalam praktek klinik ya, itu dosisnya untuk orang yang berat badannya itu 70. Jadi kalau kita mengacu pada dosis manusia ya, dosisnya itu diazepam itu adalah 2 mg pada orang yang beratnya 70. Ya. Jadi dianggap beratnya 70 ya. Kemudian kalau beratnya itu kalau dikonversikan ke hewan ya, itu bisa Anda lihat juga di konversi dosis di modul praktikum ya. Jadi Anda bisa lihat di sini ya, di bagian atas ya, di situ ada konversi dosis ya. Nah ini ya. Nah di sini dikatakan ya, kalau dosis manusia yang beratnya 70 kilo ya, itu dikonversikan ke hewan, misalnya tikus, maka dikalikan 0,018. Ya, artinya apa? Artinya bila ada obat itu dosisnya 2 mg, ya, pada manusia yang beratnya 70 kilo, dalam ini diazepam itu adalah dosisnya 2 mg per 70 kilo, maka 2 mg ini dikalikan dengan 0,018 kalau itu mau diberikan kepada tikus. Tapi kalau diberikan kepada mencit itu tentunya lebih kecil lagi ya. Kenapa lebih kecil? Karena mencit itu beratnya juga lebih ringan ya. Dikalikan konversinya itu 0,0026. Jadi kenapa? Karena mencit itu beratnya dianggapnya hanya sekitar 20 gram ya. Tikus itu beratnya hanya 200 gram. Nah, jadi maka konversinya juga kecil ya. Jadi di sini boleh dikatakan bahwa tikus itu
beratnya 10 kali lipat dibanding dengan mencit. Ya, jadi kalau di dalam percobaan farmakologi itu biasanya dipakai adalah mencit atau tikus, ya, seperti itu. Nah, ini dari hasil perhitungan, ya. Nanti akan kita dapatkan bagaimana cara menyuntikannya. Kita lihat aja di sini perhitungannya, ya. Pertama adalah mengalihkan antara konversi dosis dari manusia ke tikus, yaitu 0,018, ya. Dikalikan dosisnya diazepam itu 2 mg per kilogram berat badan. Ya. Maka dosisnya tikus untuk diazepam adalah 0,036 mg, jadi kecil sekali. Jadi aslinya si tikus ini, ya, hanya perlu 0,036 mg, ya, agar setara dengan dosis manusia. Nah, sekarang permasalahannya kan kita nggak mungkin memberikan obat sekecil ini, ya, 0,03 mg. Kalau ini kan tablet, ya, 2 mg. Kalau ini kan nggak mungkin, ya. Jadi tabletnya seberapa kecil kan nggak mungkin, ya. Makanya kita harus memberikannya dalam bentuk larutan, ya. Caranya itu bagaimana? Caranya adalah dengan pengenceran. Ya, jadi begini, ya. Ini saya berikan contoh, ya, di sini ada labu takar, ya. Di sini ada labu takar. Mungkin Anda pernah, ya, dulu waktu praktikum kimia organik mungkin, ya, pernah menggunakan labu takar, ya. Labu takar ini berukuran 100 cc, ya, atau 100 mili, ya. Nah, kemudian labu takar ini kita isi dengan air, anggaplah gitulah, sampai 100 cc, ya, di mana di dalamnya sudah kita masukkan diazepam 2 mg. Jadi di dalam labu takar yang berisi air 100 cc ini ada diazepam 2 mg. Artinya apa? Artinya dalam 100 mili labu takar mengandung 2 mg diazepam. Itu artinya seperti itu. Nah, kalau air ini saya ambil 1 cc, ya, maka diazepam yang ada di dalam 1 cc air itu adalah 0,02 mg. Jadi dalam 1 mili air mengandung 0,02 mg diazepam. Nah, sekarang kalau kita ingin menyuntikkan 0,036 mg berapa cc? Kita ambil dari larutan yang ada di dalam labu takar ini. Maka perhitungannya itu sederhana, yaitu seperti ini perbandingan, ya, 0,036, ya, dibagi 0,02, ya, 0,036 itu adalah miligramnya tadi, ya, yang mau kita hitung, ya. 0,02 itu setara dengan 1 cc. Ya, ini X ini dalam cc. Maka ketemunya X adalah 1,8 cc. Jadi kita kesimpulannya itu sederhana. Kita mengambil 1,8 cc, ya, untuk disuntikkan ke tikus. Jadi kesimpulannya seperti itu. 1,8 cc ini mengandung 0,036 mg. Nah, ini nanti bisa Anda baca lagi, ya, di sini, ya, bisa kita dicermati, ya. Ini, ya. Di sini dijelaskan, ya, bahwa 0,036 itu adalah asumsi dosis diazepam, ya, miligram, ya, ini, ya, miligram, untuk tikus dengan bobot 200 gram. Sementara 0,02, ya, yang ini, ya, adalah konsentrasi diazepam, ya, di sini, ya, konsentrasi diazepam, ya, ini, ya, 0,2, ya, dalam 1 cc air dengan asumsi 100 mili air digunakan untuk melarutkan 2 mg diazepam dan dimasukkan ke dalam labu takar. Itu, ya, jadi akhirnya ketemulah perhitungan, ya, bahwa untuk memberikan tikus dosis 0,036 cc itu diperlukan 1,8 cc, ya. Untuk memberikan dosis 0,036 mg diperlukan volume 1,8 cc. Jadi itu kesimpulannya seperti itu. Nanti kalau obat lain, ya, tinggal menyesuaikan aja, ya. Misalnya dosisnya 5 mg, ya, nanti tinggal dikalikan aja dengan 5, ya, ini dikalikan. Oke, kemudian setelah itu, ya, setelah kita menemukan cc-nya, ya, tentunya kita juga akan
harus tahu ya berapa yang kita suntikan ke tikus ya. Kenapa? Karena di sini diasumsikan tikusnya itu beratnya 200 gram. Nah, sekarang kalau beratnya 150 gram, ya, berapa cc yang disuntikkan? Tentunya kalau beratnya 150 tinggal mengalihkan aja, yaitu 150 dibagi 200 ya. 200 itu tadi standar beratnya dalam gram, kali cc-nya 1,8 yaitu 1,35. Ya, gitu ya. Jadi tikus itu kan beratnya nggak mungkin 200 gram lah, intinya seperti itu. Jadi tikus yang kita punya ya kemarin yang sudah dipelihara, yang sudah dikasih makan selama beberapa minggu itu ternyata beratnya tidak sampai 200 ya. Ada yang 180, ada yang 170 gram, ada yang 160 gram, bahkan ada yang 150 gram. Sehingga kalau beratnya 150 gram tentunya tidak disuntik dengan dosis 101,8 cc, nanti terlalu tinggi ya. Nah, kemudian tikus-tikus itu kan yang kita punya kemarin kita timbang ya. Kemudian tikus itu kemarin kita ngambil tikus sejumlah ini ya 5 kali 3 ya, berarti ada 15 tikus yang kita ambil untuk percobaannya. 15 tikus itu kita timbang semua ya, kita timbang semua. Ya, secara acak ya, kemudian kita catat ya. Nah, kemudian tikus-tikus itu kita bagi menjadi 5 kelompok. Ada 5 ya, ada 1 kelompok. Kelompok pertama itu kelompok yang diberikan secara oral, ya. Kelompok kedua yang diberikan secara subkutan, ya. Kelompok ketiga yang diberikan secara intraperitoneal, kelompok yang keempat yang diberikan secara intramuskuler, kemudian kelompok kelima yang diberikan secara intravena. Nah, kemudian ini beratnya udah kita catat ya, tikus itu beratnya masing-masing kita catat di sini ya. Di sini memang akhirnya tahu ya, kita tahu bahwa berat tikus itu tidak sampai 200 gram ya. Ada yang 170 ya, ada yang 180 ya. Semuanya juga 100 gram ya, ada yang 165. Nah, nanti dosisnya juga beda-beda ya, tinggal menggunakan rumus ini. Ya, tinggal menggunakan rumus ini. Nah, ini tinggal dikalikan aja dengan 1,8 nanti ketemu berapa cc. Nah, kemudian setelah kita menimbang tikus ya, tikus-tikus itu kita masukkan ke dalam dalam kandang yang khusus ya untuk disiapkan disuntik. Kemudian kita ambil 3 tikus pertama ya. 3 tikus pertama itu setelah kita catat ya, kita timbang beratnya segini ya. Tikus pertama 170 ya, tikus kedua 186, tikus ketiga 167. Kemudian kita tentukan, kita ambil dari sini ya. Dari sini kita ambil ya dosisnya ya. Dengan spet ya, dosisnya cc-nya kita sesuaikan dengan berat badannya ini ya. Kemudian kita suntikkan secara oral ya. 3 tikus ini bergantian ya. Kemudian kelompok kedua ya, kita ambil lagi 3 ekor tikus ya dengan berat segini ya. Kemudian kita sesuaikan dosisnya ya dengan volume itu berapa cc itu, kemudian disuntikkan secara subkutan ya. Nah, penyuntikan secara subkutan sudah kita lihat ya lewat tangkok ya. Kalau kita lihat videonya lewat tangkok, ditarik sedikit kulitnya, kemudian kita suntikkan lewat tangkok di kulit. Kemudian kita ambil lagi 3 ekor tikus ya. Kita ambil lagi 3 ekor tikus ya, kita suntik ya sesuai dengan beratnya secara intraperitoneal. Ya, demikian juga ya untuk tikus-tikus kelompok yang lain, yaitu tikus-tikus dalam kelompok intramuskular ya, yang disuntik di daerah paha ya. Kemudian yang disuntik intravena yang disuntik di bagian ekor ya. Kemudian tikus-tikus itu ya setelah kita suntik ya, kita hidupkan timer ya untuk melihat reaksi dari obat diazepam itu. Jadi kita lihat reaksinya ya. Jadi mungkin Anda sudah membaca ya di modul praktikum ya bahwa diazepam itu adalah obat yang mempunyai efek hipnotik sedatif ya. Jadi bisa dilihat ya di modul praktikum pertama ya bahwa diazepam ya, ini ya, diazepam itu menurut buku modul ini ya, dalam modul mungkin dulu Anda pernah belajar ya di farmakologi, termasuk obat-obat hipnotik sedatif ya di sini ya. Nah, ini ya, hipnotik sedatif. Oke ya. Nah, di sini kan yang kita lihat absorpsi ya, absorpsi. Bagaimana pengaruh absorpsi ya terhadap bagaimana pengaruh cara pemberian terhadap absorpsi obat. Jadi di sini tentunya kalau kita logika ya, kalau kita minum obat ya, obat itu masuk ke dalam saluran cerna dan diserap atau diabsorpsi.
Ya. Kalau kita minum obat secara oral ya, obat itu diserap usus dulu, ya, kemudian baru atau diabsorpsi, baru dia mempunyai efek, ya. Di intinya begini ya, intinya kalau obat itu diabsorpsinya lama, ya tentunya efeknya lebih lama. Tapi kalau obat itu diabsorpsinya cepat, tentunya efeknya lebih cepat, ya. Jadi di sini bisa kita melihat secara logika ya bahwa obat-obat yang diberikan secara oral ya itu paling lama diabsorpsi, ya logikanya seperti itu ya, karena kenapa? Karena harus melewati saluran cerna dulu ya Mas. Tapi obat-obat yang diberikan secara IV ya, di mana dia hampir tidak pernah mengalami absorpsi ya, karena langsung masuk ke dalam saluran, masuk ke dalam darah ya, kemudian masuk ke dalam organ target, maka boleh dikatakan obat ini absorpsinya paling cepat sehingga efeknya juga paling cepat. Ya. Efek paling cepat itu namanya onset ya. Dulu kita pernah belajar ya namanya onset. Onset itu adalah awal mula obat berefek atau awal mula obat bekerja. Nah, kemudian di sini yang kita perhatikan di sini adalah mengenai onsetnya ini ya, mengenai onsetnya ini berapa. Kalau durasinya mungkin rata-rata sama. Nah, di sini kita lihat bahwa obat-obat yang diberikan secara oral ya, di mana dia absorpsinya lebih lama, jadi istilahnya kalau obat itu diberikan secara oral itu mengalami fase farmakokinetik yang lengkap ya, mulai dari fase absorpsi, distribusi, dan metabolisme. Ya. Sebaliknya obat yang diberikan secara intravena itu hampir tidak mengalami absorpsi sama sekali. Jadi absorpsinya tidak lengkap. Jadi fase farmakokinetiknya itu hanya langsung distribusi ya. Jadi langsung distribusi, tidak melewati lewat absorpsi. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa obat yang diberikan secara intravena itu sangat cepat berefek, ya. Hanya sekitar 7 atau 6 menit ya dia berefek. Ya. Di mana efek yang ditimbulkan adalah efek sedasi. Jadi tikusnya itu seperti tidak sadar, ya. Diam dan tidak sadar. Nah, kemudian obat-obat yang diberikan secara oral itu onsetnya paling lama, ya, efeknya paling lama karena dia memang mengalami absorpsi yang sempurna, ya. Jadi absorpsinya cukup panjang ya, cukup lama. Nah, di sini juga yang lain juga bisa kita lihat bahwa obat-obat yang diberikan secara intraperitoneal ya, karena dia lewat lambung dulu, masuk ke dalam lambung dulu, dia relatif agak lama ya. Jadi dia 20 menit. Di sini kita lihat rata-rata 20 menit. Di sini ya bisa lihat kalau di sini subkutan dengan intramuskular itu lebih cepat intramuskular ya. Jadi di sini seperti itu ya. Jadi nanti bisa dalam pembahasan bisa kita lihat ya bahwa obat itu ya, onset dari obat itu sangat dipengaruhi oleh absorpsinya, ya, sangat dipengaruhi. Oke, kemudian itu mengenai pengaruh pemberian terhadap absorpsi obat. Jadi intinya bahwa absorpsi obat itu makin cepat, maka efeknya juga semakin cepat. Sebaliknya kalau absorpsinya semakin lambat, efeknya juga semakin lambat. Ya, tapi tidak begitu berpengaruh pada durasi. Durasi itu lama obatnya bekerja. Ya, lama obatnya bekerja. Durasinya itu tetap stabil ya di kisaran angka ya antara 16 sampai 20. Jadi ini enggak terlalu banyak berpengaruh. Dan perlu diperhatikan bahwa dalam percobaan farmakologi itu ya harus selalu dilakukan replikasi atau pengulangan ya. Di sini pengulangannya adalah 3 kali. Jadi kita melakukan percobaan itu harus ada replikasinya ya, ada replikasi atau pengulangan. Oke, kemudian nanti oleh karena itu nanti kita harus tahu ya berapa volumenya ini sebenarnya yang diberikan 170. Jadi harus kita tahu, kita harus bisa menghitung berapa volumenya ya. Nanti tugasnya adalah Anda harus dalam laporan harus menuliskan ya di sini ya. Nanti laporannya menuliskan hasil pengamatan ya. Ini nanti ditulis ya, kemudian di sini ditulis berapa cc atau berapa volumenya. Ya, itu tugas nanti ya untuk itu. Oke, jadi itu mengenai pengaruh cara pemberian terhadap absorpsi obat. Itu modul pertama ya. Kemudian untuk modul kedua ya, modul kedua itu judulnya adalah metabolisme. Ya, jadi metabolisme itu adalah
kelanjutan dari fase absorpsi. Jadi obat itu kan mengalami fase farmakokinetik ya. Dia mengalami absorpsi, distribusi, dan metabolisme ya, di sini ya metabolisme. Nah, metabolisme obat itu dipengaruhi oleh banyak hal ya. Jadi kalau Anda baca modulnya ya di sini ya, di modulnya ini, di modul minggu kedua ya, itu judulnya kan metabolisme obat ya. Nah, obat itu nanti bisa dibaca lagi ya, mengalami reaksi fase 1, fase 2, dan sebagainya ya, nanti bisa dibaca ya. Intinya bahwa di dalam proses metabolisme itu ya, itu ada enzim yang berperan. Ya, ini itu ya, dikasih bawahi, ada enzim yang berperan. Di mana enzim itu bisa menginduksi atau menginhibisi. Menginduksi itu menstimulasi ya. Menginhibisi itu menghambat. Jadi induksi itu kebalikannya inhibisi. Ya. Ini di sini ini pertama yang harus kita pahami ya. Ada induksi enzim dan inhibisi enzim. Gitu ya. Nah, kalau obat itu dikatakan menginduksi enzim, ya. Jadi kalau ada istilahnya ada senyawa yang menginduksi enzim, artinya enzimnya itu diperbanyak ya, menaikkan sintesis enzim. Artinya metabolismenya dipercepat. Nah, kalau metabolisme dipercepat, ya, jadi misalnya begini, misalnya ada obat namanya misalnya diazepam ya, diazepam. Diazepam itu kalau kita minum kan mengalami absorpsi, distribusi, dan metabolisme, ya kan? Nah, kalau diazepam itu sama sekali tidak ada penginduksi dan penginhibisi, ya, tidak ada yang menginduksi dan tidak ada yang menginhibisi, maka boleh dikatakan diazepam itu murni apa? Tidak ada yang berubah, ya. Jadi strukturnya itu tidak berubah, jadi murni diazepam. Ya. Tetapi kalau dia itu ada yang menginduksi, ya, di mana induksi itu berpengaruh pada metabolisme diazepam. Nah, maka diazepam itu berubah menjadi bentuk yang lain. Ya, sekali lagi ya, diazepam itu kalau mengalami metabolisme dia berubah menjadi bentuk yang lain. Ya. Semakin kuat metabolismenya itu semakin banyak diazepam yang berubah bentuknya. Nah, kalau dia berubah bentuk ya berarti efeknya makin berkurang. Nah, semakin banyak perubahan bentuk itu berarti semakin banyak obat yang menginduksi. Ya, yang menginduksi itu semakin banyak. Jadi misalnya di sini kalau di sini jadi contoh adalah misalnya phenobarbital ya. Phenobarbital. Yang barbital adalah penginduksi. Phenobarbital itu kalau kita minum ya dia menaikkan kadar enzim sitrokrom P450 yang menaikkan kadarnya. Nah, akibatnya kecepatan reaksinya juga kecepatan reaksi metabolismenya juga naik ya, juga naik. Ya. Nah, akibatnya banyak di sini akhirnya diazepam ya. Jadi kalau diminum bareng, jadi kalau ada orang minum diazepam bareng-bareng dengan phenobarbital ya, maka diazepamnya itu makin banyak yang tidak aktif ya, tidak murni jadi diazepam lagi ya, berubah bentuknya karena mengalami metabolisme. Sehingga justru keberadaan phenobarbital itu akan memperlemah efek dari diazepam. Ya, itu namanya induksi. Tapi kalau inhibisi itu kebalikannya. Ya, inhibisi itu menyebabkan enzimnya itu lemah ya, sehingga justru diazepamnya itu semakin banyak ya. Ini prinsipnya itu nanti bisa dibaca lagi ya untuk prinsip-prinsipnya ya. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan lagi bahwa induksi dan inhibisi ini sangat berpengaruh sangat dipengaruhi oleh spesiesnya ya. Jadi sangat dipengaruhi oleh keturunan atau spesiesnya. Nah itu ya, nanti bisa dibaca lagi ya. Kemudian nanti kita menggunakan alat yang namanya rotari ya, atau rotarot. Rotarot itu alat ya, yang nanti kita bisa lihat, yang tadi udah dilihat videonya ya. Alat di mana digunakan untuk
melihat bahwa daya tahan tikus ya terhadap gerakan motoriknya nanti akan kelihatan. Jadi tikus itu kalau bertahan di dalam rotari semakin lama berarti tikus itu semakin sehat atau normal ya. Jadi prinsip percobaan itu begini ya. Jadi tikus itu ya tikus yang normal yang tidak mengalami yang tidak diberi obat ya itu akan bertahan lama ya. Jatuhnya jarang ya. Tapi tikus yang diberi obat ya dia akan mengalami nggak sadar ya dia akan cepat jatuh ya akan cepat jatuh. Jadi nanti kita akan melihat ya ini datanya seperti ini ya. Jadi dari hasil praktikum tadi datanya seperti ini. Ya. Obat-obatnya ada 3 ya. Yang pertama adalah induksi enzim ya, itu fenobarbital ya. Yang kedua adalah inhibitor enzim yaitu simetidin. Kemudian yang pertama adalah itu diazepam ya sebagai obat yang akan kita cek metabolismenya ya. Jadi di sini kita akan mengetahui ya pengaruh pemberian fenobarbital terhadap dan simetidin terhadap metabolisme diazepam. Nah, ini judulnya ini ya. Judulnya itu metabolisme obat. Metabolisme obat apa? Metabolisme obat diazepam. Diazepam diapakan? Diazepam itu diberikan bersama dengan obat lain. Bagaimana pengaruhnya? Maka di sini agar kita lebih paham di sini ada 3 kelompok. Ya, kalau tadi kan di praktikum pertama kan ada 5 kelompok. Di sini itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama itu kelompok kontrol ya. Kelompok kontrol itu diazepamnya sama sekali tidak dipengaruhi metabolismenya ya. Sama sekali tidak ya. Jadi yang berebak itu diazepam aja. Ya. Itu kelompok kontrol ya. Kelompok kontrol ini nanti disuntik dengan aqua. Ya. Jadi nanti diberi aqua des ya, secara oral ya itu namanya kelompok kontrol. Kemudian diberikan diazepam. Dan yang kelompok yang kedua itu diberikan diazepam ya sebagai obat yang akan kita cek metabolismenya dan diberikan fenobarbital sebagai penginduksi enzim. Ya. Kemudian kelompok ketiga ya itu diberi inhibitor enzim ya dan diazepam sebagai obat yang dicek metabolismenya. Ya nanti kita akan melihat ya seperti tadi ya berat badannya kita timbang dulu ya seperti tadi kemudian volumenya berapa ya di sini yang dihitung adalah jumlah jatuhnya ya. Jadi di sini jatuh. Jadi ini kan kita lihat ya di sini ya. Di sini itu jatuhnya itu di angka sekitar 70 ya di sini ya. 70 kali dia jatuh. 70 kali dia jatuh. Kalau itu murni diazepam. Ya. Tetapi kalau di sini diberikan induksi ya, penginduksi ya, itu semakin jarang dia jatuh. Ya, semakin jarang dia jatuh. Ya, artinya diazepam itu banyak yang di metabolisme. Ya. Artinya diazepam itu banyak yang berubah ya. Kemudian di sini kalau diberi simetidin ya sebagai inhibisi ya, di sini diazepamnya itu justru semakin banyak ya jumlahnya ya. Kalau ini semakin sedikit ya karena mengalami metabolisme, di sini semakin banyak ya. Dari normal ya di sini. Ya, karena ditahan metabolismenya. Nah, ini dia semakin sering jatuh ya, semakin sering jatuh. Jadi di sini nggak sadar benar ya, jadi ketidaksadarannya itu tinggi di sini kan, karena dia nggak sadar dia sering jatuh ya. Ini maksudnya jatuh dari rotari ya, ini dihitung ya. Jadi di sini 15 menit pertama ya, ini jatuhnya berapa kali di sini kelihatan ya, 15 menit kedua ini jatuh lagi ya berapa kali ya, di sini kita bisa melihat ya. Jadi di sini kalau kita simpulkan jumlah jatuhnya itu paling banyak adalah yang ada inhibisi enzim. Ya. Sementara jumlah jatuh yang paling sedikit adalah yang ada induksi enzim. Ya, itu berkaitan dengan tadi ya adanya pengaruhnya terhadap sitokrom P450 tadi. Jadi nanti bisa dibaca lagi ya itu ya.
bisa dibaca lagi ya itu ya, mengenai teorinya ya. Kemudian untuk pengejarannya sama, saya sebenarnya dengan tadi itu sama aja, sama ya. Jadi di sini kita hanya perlu tahu aja bahwa diazepam itu dosisnya 2 mg ya. Kalau phenobarbital itu dosisnya 30 mg, kalau cimetidine itu 200 mg. Jadi nanti tinggal dimasukkan ke dalam labu ya, kalau tadi labu takar ya, masing-masing ya. Nanti kalau cimetidine itu dalam 1 cc itu mengandung 2 mg, kalau phenobarbital dalam 1 cc mengandung 0,3, kalau diazepam dalam 1 cc mengandung 0,2, 0,02, jadi seperti tadi persis. Perhitungannya seperti tadi. Jadi nanti silahkan dibuat pembahasan ya untuk perhitungan ini ya, dibuat pembahasan kenapa kok hasilnya seperti ini ya, kenapa kok ini kalau lebih sering jatuh dan sebagainya, itu nanti dibuat pembahasan ya. Dan tugas kita adalah nanti membuat volume yang disuntikkan ya, membuat volume yang disuntikkan. Itu mengenai hasil praktikum, data praktikum metabolisme obat. Mungkin saya kira itu untuk penjelasan saya mengenai praktikum ya, silakan dipelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.